kita menyelusuri jejak-jejak tembok purba ya, yang berada di Dusun Kuwangen, Desa Sidorejo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sebenarnya sebelah utara dari Kecamatan Jetis ini kita akan mengetahui sebuah deretan yang dinamakan Pegunungan Kendeng Utara. Di sini kemudian kita akan mengetahui dan menelisik tentunya asal usul terbentuknya Pulau Jawa bagian utara. Nah, bagian sisi utara ini kemudian sangat erat kaitannya dengan kemudian kemunculan dasar laut, yaitu Pegunungan Kendeng. Di sini kita akan menemukan sebuah tembok purba, tentunya jejak-jejak fosil, jejak-jejak manusia purba, terutama juga bagian dari kemudian ditemukannya Pithecanthropus mojokertensis atau kemudian Homo mojokertensis, ini juga berada di Pegunungan Kendeng. Ya, jadi jenis tanahnya dan jenis batuannya serta tembok ini seperti ini. Jadi di sini ada jejak pengangkatan rawa-rawa purba ya. Pengangkatan rawa-rawa purba ini sangat terlihat sekali. Jadi di sini ada tembok purba. Di sini tembok purba. Coba lihat di sini ya. Nah, di sini. Nah, di sini ini tembok purba ini. Coba kita buktikan ya. Lah, di sini ini kita akan mengetahui bahwasanya di sini memang adalah jejak pasir pantai. Jejak pasir pantai, padahal di sini jauh dari pantai. Ya artinya memang Pulau Jawa sebelah bagian yang memanjang dari Jawa Timur ke Jawa Barat untuk bagian utara, serta kemudian Pegunungan Kendeng Selatan yang saat ini menjadi Kabupaten Pacitan, Ponorogo. Nah, ini merupakan Pegunungan Kendeng Selatan. Sedangkan Gresik, kemudian Mojokerto bagian utara, ini Pegunungan Kendeng Utara. Nah, di sini kemudian jejak pasir pantai atau tembok purba atau pasir purba ini sangat terlihat sekali. Nah, ini sangat terlihat sekali. Ini adalah pasir-pasir purba. Ini yang memanjang ke sana. Kita telusuri. Coba kita mencari jejak-jejak fosil ya. Jejak-jejak fosil. Ataukah kita nanti juga menemukan fosil manusia purba ya? Nah, ini juga perlu dieksplorasi di sini. Nah, di sini. Nah, ini banyak ada tembok-tembok purba yang sangat luar biasa sekali ini. Jadi sebenarnya memang kita ketahui bersama gitu ya, pada masa es gitu ya, atau zaman es SX ya, itu mulai kemudian mencair, sehingga awalnya sebenarnya Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Malaysia, Singapura dan Pulau Jawa ini dahulunya ini bersatu. Nah, ya ini apa ini putih-putih ini. Nah, ini gigi apa ini ya? Kayak sebuah gigi nih ya. Iya ini. Nah, ini kita menemukan sebuah gigi ya. Ini diduga memang gigi hewan laut pada masa lalu ya. Ini gigi nih, dan sangat dalam sekali ya. Ada banyak gigi-gigi di sini. Coba kita bisa nggak menemukan gigi paus di sini? Nah, ini juga gigi ini. Nah, ini fosil. Jadi fosil banyak ternyata. Nah, fosil gigi-gigi, entah itu juga gigi manusia purba ya, ini dari segi ukurannya ya. Tetapi memang di sini kita mengetahui bersama ini memang adalah pengangkatan pada masa purba dulu ya, pada masa purba terutama itu. Nah, itu. Nah, di situ. Nah, di sini banyak ternyata fosil-fosil yang ada. Nah, ini sangat terlihat sekali ya tembok purba ini ya. Sangat terlihat sekali tembok purba, lapisan jejak pasir pantai, jejak rawa-rawa, dan fosil-fosil yang ada. Coba kita lihat fosil-fosil yang lainnya ya. Mungkin kita temukan fosil buaya purba atau banteng purba atau kehidupan rawa-rawa atau kehidupan laut lainnya. Nah, di sini batu-batunya itu memang sangat unik. Batu-batunya memang ada yang berwarna merah gini ya. Nah, berwarna merah ini jejak-jejak peradaban masa lalu. Coba kita mencari. Kita harus hati-hati juga ya hal-hal seperti ini. Nah, di sini memang sejak itu awasannya dahulunya ini adalah sebuah lautan, kemudian terangkat menjadi rawa-rawa, kemudian terangkat menjadi gunung yang dinamakan dengan Pegunungan Kendeng Utara ini. Nah, ini sebenarnya perlu penelitian dan riset sebenarnya lapisan-lapisan seperti ini, serta kemudian jejak-jejak peradaban serta fosil-fosil
yang ada di tembok ini ya, memang sangat tinggi sekali tembok purba ini ya, yang terbentuk karena pengangkatan. Jadi proses pengangkatan waktu itu ya. Ini sampai di sini, masih dalam ternyata ini. Itu ada fosil kan? Hah? Itu ada fosil. Mana? Bawah itu. Coba ini. Ini fosil apa nih? Fosil lah. Nah, seperti ini memang jejak-jejak fosil. Nah, ini keras sekali. Ini kemungkinan fosil apa? Kerang ini ya. Fosil kerang purba ini ya. Kerang purba yang sudah membatu ini. Jadi kayak fosil kerang purba ini. Nah, Mbak. Fosil kerang purba ini. Nah, kan bentuknya kayak kerang. Kerang purba raksasa ini juga. Ternyata banyak fosil di sini ya ternyata itu. Ya. Lah ini dikumpulkan warga ini ya. Nah, ini warga mengumpulkan ini lah. Seperti ini. Nah, ini jejak fosil juga ini. Kelihatannya memang makhluk laut yang sudah membatu ya, jutaan tahun yang lalu gitu. Tahun yang lalu. Luar biasa sekali ya, ternyata banyak fosil di sini ya. Nah ini ya, banyak sekali nih jejak peradaban kuno. Memang jejak pasir pantai ya yang sudah membatu. Jadi di sini kemudian masyarakat ya yang sudah diratakan ini, memang tanahnya itu bukan tanah aluvial sebagaimana di Trowulan atau lereng-lereng gunung Welirang, Arjuna itu berbeda. Di sini itu pasir pantai, di sini itu pasir pantai, sehingga kesuburan tanahnya itu sangat kurang sekali. Lihat saja tanaman-tanaman di sini, cabai, jagung itu kurang subur karena memang lapisan pasir ini, bukan aluvial yang subur sebagaimana yang ada di Pacet maupun ada di Kerawang. Ini luar biasa sekali ya ini. Itu Kang, putih-putih ini. Itu. Iya, banyak ini. Fosil-fosil kehidupan laut ini. Kayak moluska zaman laut purba gitu fosil ya ini. Nah, seperti ini. Jejak-jejak cangkang kerang. Nah, ini memang ini bulunya ya. Ini bulunya ini kelihatannya memang lautan nih, loh. Ini kan batu-batu laut ini. Ini fosil-fosil yang ada di daerah sini itu ya. Itu memang ternyata memang ada kehidupan masa silam ya, terutama pada masa rawa-rawa, yaitu sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Iya, jadi lapisan-lapisan seperti ini itu memang lapisan-lapisan purba ya. Lapisan purba yang sangat erat kaitannya dengan penemuan berbagai macam fosil laut maupun fosil rawa-rawa seperti buaya purba, kura-kura purba. Ini merupakan fosil-fosil rawa-rawa yang kemudian sejak 10.000 tahun sebelum Masehi ketika berpisahnya Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Kalimantan yang dikenal dengan Sundaland ya, atau paparan Sunda ini. Nah, ini kemudian akan banyak kemudian perlunya studi lapisan purba ini. Terutama hal-hal seperti ini itu harus ada kemudian riset ya, ekskavasi secara ilmiah ya, kemudian sebuah museum tentang bagaimana proses terbentuknya Pulau Jawa ini. Jadi sangat terlihat sekali Pulau Jawa itu sangat unik sekali. Pulau Jawa itu awalnya Pulau Jawa itu sebuah lautan sekitar ya 1,5 juta tahun yang lalu, itu belum ada Pulau Jawa ini. Terbentuklah kemudian gunung-gunung vulkanik, deretan gunung mulai Semeru, Penanggungan, Welirang, Arjuna, Anjasmara, Lawu. Ini berada di tengah Pulau Jawa. Ini merupakan pengangkatan dari dasar laut sebuah aktivitas vulkanik. Ini merupakan dataran pertama yang muncul di Pulau Jawa. Seiring dengan perkembangan waktu, kemudian di tengah ini merupakan gugusan gunung vulkanik. Ternyata di sebelah selatannya dari gunung vulkanik itu adalah pengangkatan dasar laut yang kemudian menjadi pegunungan Kendeng Selatan. Dan di sebelah utara dari gugusan pegunungan ini juga pengangkatan dasar laut yang kemudian yang dikenal dengan pegunungan Kendeng Utara. Dan disinilah kemudian perlunya sebuah kajian yang sangat ilmiah agar generasi kita tahu ternyata Pulau Jawa ini terbentuk secara alami mulai dari aktivitas vulkanik maupun pengangkatan dasar laut. Dan ini kemudian sesuatu pulau yang sangat unik dan sangat ajaib sekali loh. Nah ini coba ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk batuan ketika pada masa es mencair dahulu. Nah ini juga banyak
sekali ya mengandung fosil-fosil. Nah, mengandung fosil-fosil seperti ini. Luar biasa sekali ini ya. Semoga kemudian tetap lestari ya, tetap lestari dan edukasi ya. Sehingga kemudian lapisan-lapisan seperti ini bisa menjadi kemudian sampel penelitian ilmiah untuk lebih lanjut. Apa? Ingatlah generasi muda saat ini. Kemudian kita harus kemudian bisa menghargai pengetahuan-pengetahuan ilmiah. Di samping kemudian ditunjang dan pokok landasannya adalah tentunya adalah kitab suci. Misalnya saja kemudian bangsa Eropa jauh-jauh ke Jawa, ke tropis ini, mencari lapisan-lapisan ini demi mencari missing link. Apa missing link itu? Missing link adalah sebuah teori yang kemudian mengatakan bahwasanya sebelum kemudian manusia menjadi modern, yaitu manusia modern, ada kera, yaitu bangsa kera. Kemudian ada manusia antara kera dan manusia, yaitu manusia setengah kera dan setengah manusia. Ini adalah merupakan proses alami evolusi yang terbentuk dalam teori evolusi. Kemudian bangsa Eropa itu ya, sampai jauh-jauh meneliti lapisan-lapisan seperti ini, itu mencari missing link, yaitu mata rantai evolusi yang hilang. Tetapi bukan teori evolusinya yang kita kemudian kita benarkan, tetapi usaha untuk membuktikan secara ilmiah dan empirik tentang sebuah proses kehidupan. Tentunya kemudian hal-hal seperti itu adalah pengetahuan ilmiah yang tentunya kemudian hal-hal seperti ini, lapisan-lapisan ini yang menyimpan jejak kemudian proses terbentuknya Pulau Jawa, proses terbentuknya manusia tentunya, baik itu kemudian teori Nabi Adam, baik itu teori kera, baik itu teori evolusi maupun teori lain sebagainya. Tentunya kemudian kita harus berdiskusikan dan berdialogkan satu persatu untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di masa lalu. Karena memang masa lalu itu adalah menyimpan jejak-jejak misteri yang harus kita pecahkan di sini, di lapangan, di lapisan, di tembok purba ini. Majapahit Study Club sangat